Jadi masing-masing ada 2. Nah, atribut yang akan baik ya, yang best untuk mensegmen people ini menjadi grup dalam cara yang akan mendistinguish ya write off dengan non write off. Technically, secara teknis kita akan suka ya dengan resulting group to be as pure as possible ya, lebih semakin murni semakin baik ya. By pure ini maknanya adalah homogeneous ya, memiliki sifat-sifat yang sama. Tentu yang di grup adalah yang lebih banyak memiliki sifat yang sama. In the respect kepada target variable. Jika berarti batasannya yang kita jadikan sebagai acuan ya tentu target variable ya. Jika setiap member dari grup punya same value pada target, maka ya grup itu akan menjadi pure. Jika at least one member dari grup tersebut punya different value dari target variable, maka the rest of dibandingkan dengan rest of group, maka grup itu menjadi impure. Ya, jadi kalau grup ini yes, trade off-nya ya berarti semua harus yes. Kalau grup sebelah no, ya berarti semua harus no. Ketika ada perbedaan ya, maka grup tersebut menjadi impure. Unfortunately, in real data, kita jarang ya expect untuk menemukan variabel yang membuat segmen itu pure. Bagaimanapun jika kita ya mereduce ya, bagaimana jika kita mereduce ya impurity atau ketidakmurnian tersebut secara substansi, maka kita akan mendapat atau kita akan mempelajari something about data dan juga corresponding populasinya. Nah, problem atau masalah klasifikasi itu we can address ya, kita bisa menyelesaikan isu-isunya dengan membuat formula yang akan mengevaluasi bagaimana bagusnya ya setiap atribut itu nge-split suatu contoh ya, kumpulan contoh-contoh kepada segmen-segmen tertentu dengan respect to a chosen target variable ya, berdasarkan chosen target variable. Seperti formula ini tentu berdasarkan pengukuran yang pure. The most common splitting criterion adalah information gain, yang ini berdasarkan purity measure ya, yang disebut dengan entropi. Konsep ini diinventasi ya atau ditemukan oleh seorang pionir dari information theory bernama Claude Shannon dalam seminal work-nya ya, yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, entropi itu adalah pengukuran ya dari disorder yang dapat diaplikasikan kepada set seperti one of our individual segment. Mempertimbangkan bahwa kita punya prioritas ya dari member tersebut dan setiap member itu punya satu dan hanya satu properti. Dalam supervised segmentation, member property akan berkoresponden kepada nilai ya dari target variable. Disorder itu akan berkorespondensi terkait dengan bagaimana impure-nya ya, bagaimana bergabungnya atau bercampurnya suatu segmen in the respect dengan properti dari interest-nya. For example, segmen itu punya lossless write-off dan juga write-off non write-off. Nah, maka dia akan memiliki high entropy. Jadi cara melihatnya seperti itu ya, semakin banyak write-off dan non write-off atau campuran yang ada di sana tidak pure, maka entropinya akan tinggi. Secara teknis entropi dapat didefinisikan dengan minus ya P1 log P1 dikurang P2 log P2 ya dikurang dan seterusnya. Ya. Nah, each P ya adalah probabilitas ya, kemungkinan persentasenya tentu relatif ya dari suatu properti I dalam set ya. Ini ranging dari P1 ke yang lain ya. Ketika seluruh member dari dataset tersebut punya properti I. Nah, dan PI tadi itu adalah zero ketika tidak ada member yang memiliki properti 1. Nah, entropi dari dua set kelas ya dengan fungsi dari B ya, itu menunjukkan suatu plot dari entropi dari kumpulan ya yang punya 10 instance dari dua kelas plus dan minus. Kita dapat lihat bahwa entropi ya, ukuran entropi ya yang general disorder dari set itu ranging from 0 at minimum disorder ke 1 at maximum disorder ya. The property are equally mixed. Since there are only two classes,
ya P1 adalah P plus itu adalah 1 dikurang P ya dan dikurang ya, starting dengan all negative instances as lower level ya, P plus sama dengan 0 ya. Bisa kita lihat ya di sini ya, ini ada purity ya, di sini ada entropi ya karena ada minus, di sini juga ada entropi karena ada plus ya, plusnya lebih sedikit daripada minusnya. Nah, di sini udah mulai entropinya makin besar. Jadi P plus itu menandakan ya besarannya ya, besaran dari entropi tersebut. Kemudian splitting the rate of sample into two segment ini berdasarkan balance attribute ya, account balance pada posisi 50K ya. Nah, makanya kita akan dapatkan hasil seperti ini ya, entire population. Kemudian kita bagi rate of-nya ya, kemudian masing-masing rate of itu akan tergantung atau berbasiskan tentu balance yang dimiliki ya. Kalau lebih dari 50K, $50,000, maka dia masuk ke sini ya. Sementara kalau dia kurang dari $50,000, dia masuk ke sini. Nah, kita akan mempertimbangkan untuk memecah ya atribut residence dengan three value, own, rent, and other, tanpa showing the detail calculation-nya. Entropi 0.99, kemudian entropi residence itu 54% ya, kemudian entropi rent itu 97%, entropi others itu 95% ya. Nah, lebih kurangnya 13%. Nah, residence variable itu punya positive information gain, tetapi dia lebih rendah daripada balance. Intuitively ini karena ketika one child resident ya, yaitu on, has considerably reduced entropy, the other value seperti rent dan other produce itu dan other itu akan menghasilkan produce children that are no more pure than the parent ya. Jadi hasil anaknya itu akhirnya tidak lebih baik ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa ternyata ada masalah juga ya. Ada ketidakpuran di sini. Di sini juga sama ya. Beda dengan yang di awal tadi ya. Kita dapatkan pure di beberapa tempat. Nah, attribute selection dengan information gain, kita memperkenalkan ya sesuatu yang sederhana tapi realistic dataset yang diambil dari machine learning dataset repository pada University of California at Irvine. Ini ada dataset yang menjelaskan edible dan poisonous mushroom taken from Audubon Society Field ya. Dataset ini terkait dengan ini ya beberapa spesies ya, gill mushroom ya, jamur. Kemudian kita mau lihat hasilnya ya. Entropy chart pada entire mushroom dataset, di entropy untuk entire dataset adalah 96% ya, yang area decided ya. Nah, entropy chart untuk mushroom dataset kita split ya berdasarkan gill color. The amount of shading yang berkoresponden kepada total atau weight sum dari entropi dengan setiap bar corresponding kepada entropi pada attribute value dan white bar corresponding to the prevalent values ya. Oke. Jadi kemudian kita bagikan ya. Begitu juga selanjutnya kita men-split lagi berdasarkan spot print color. Nah, maka kita dapatkan hasilnya ya, proporsi seperti yang bisa dilihat di sini. Kemudian juga kita split berdasarkan odor ya. Oke. Maka dari sini bisa kita lihat ya, ada entropi ya yang sangat besar ya pada prakteknya ya, karena tentunya atribut-atribut yang berbeda dan sama itu saling saling bersilang ya, saling overlapping. Tentunya semakin banyak ya atribut-atribut, maka mau tidak mau entropi juga akan semakin besar, semakin banyak.
Ini simple classification tree ya, bahwa tree upside down dengan root dari top ya. Kemudian branch-nya itu emanating ya from interior node, dan setiap interior node dalam tree itu akan mengandung ya test of an attribute, dan setiap branch dari node itu akan merepresentasikan distinct value dari atribut. The tree itu adalah supervised segmentation karena each leaf contain a value pada target variable ya. Jadi misalnya employee yes masuk ke sini, kalau no maka akan dicek lagi ya balance masuk sini dan seterusnya. Jadi rootnya dari sini ya. Ini yang dijadikan root ya, employee. Baru kemudian pembaginya dari sisi balance, pembagian dari sisi interior, dan sebagainya. Nah, classification tree itu adalah salah satu model tree structure ya. Dan bisnis aplikasi ini seringkali digunakan ya untuk memprediksi probability dari membership di kelas, rather dari the class itself. Kemudian leaf dari probability itu akan mengestimasikan probability daripada simple value. Jika target variable adalah numerik, maka leaves dari regression tree contain numeric value. Bagaimanapun basic dia sama ya. Kemudian ada juga teknik untuk induce supervised segmentation dari dataset. One of the popular one adalah tree induction. Ya, this teknik populer karena tree model itu mudah untuk dipahami. Dan karena prosedur induksi adalah sangat elegan ya, sederhana untuk dijelaskan dan juga easy to use. Dan juga dia robust ya untuk common data problem dan relatively efisien. Most data mining package include some type of tree action technique. Namun dalam banyak kasus ketika misalnya klasifikasinya banyak ya, bukan hanya 2 ya, tapi 4, 5 dan seterusnya, maka prosesnya menjadi lebih ribet ya, menjadi lebih rumit. Ya, jadi tree hanya bagus, hanya baik ya performansinya ketika induk dari split proses itu hanya menghasilkan option yang sedikit. Nah, post partitioning ya, kita akan splitting, memisahkan body shape ya, rectangular versus oval. Bagaimana baiknya partition ini? Rectangular body people on the left adalah mostly yes, sementara yang single adalah no. Dan tentunya ketika proses pertama dilakukan, maka akan terwujud pure ya. Tapi ketika proses berikutnya, oval body group on the right has mostly no people, but two yes people. Nah, tapi akhirnya ketika kita mulai lihat ya, dalam prakteknya, maka ternyata didapatkan ya hal-hal yang tidak murni. Ya. Ada juga mix ya. Tapi walaupun begitu, tentu yang kita inginkan adalah information ya, informasi ya. Karena seperti yang tadi disebutkan bahwa dalam prakteknya, kesehariannya, purity itu hampir sulit didapatkan, dan bukan purity yang mau kita cari ya dalam kasus itu, tapi informasi. Ya, kita meraih informasi tidak, bahwa misalnya dalam grup tersebut ada hal-hal yang berbeda misalnya, atau hal-hal yang patut menjadi sorotan. Nah, dalam second partition, maka oval body ini digrupkan dengan tipe-tipe dari kepalanya. Bagaimana proses partisi ini? Ya, ternyata sama ya. Ternyata ketika kita bagi, maka menjadi lebih pure ya dalam kasus ini. Ya, jadi ada kalanya grupnya tidak pure, tapi setelah kita coba pisahkan, maka kita akan mendapatkan maximally pure ya. In the respect kepada label kelasnya, dan tidak perlu untuk men-splitnya lebih. Jadi puritas itu bisa kita dapatkan ketika kita melanjutkan ya proses splitting. Itu juga selanjutnya ya dalam third partitioning, ketika dibagikan berdasarkan body color, ternyata ada 5 people yes dan no, 1 no ya, dan seterusnya. Ya, jadi kita lanjutkan ya prosesnya, ya kita dapatkan splitting ya. Ini berdasarkan rectangular body ya, maka kita akan dapatkan ada beberapa grup yang pure, ada beberapa grup yang impure. Nah, prosedur dari klasifikasi tree induction adalah recursive proses ya, proses berulang dalam proses pembagian dan juga concur, di mana tujuan pada setiap step itu adalah memilih ya atribut
yang akan digunakan untuk mempartisipasi. Jadi yang pertama misalnya atribut 1 dipakai, nanti berikutnya atribut kedua, atribut ketiga, atribut keempat ya. Berjenjang dia. Tentunya basis dari partisi kedua adalah partisi pertama ya, partisi ketiga dari partisi kedua. Oke, ini visualisasinya ya secara semua ya, di mana di awal kita gunakan body shape, maka akan muncul grup-grup ini ya. Kemudian kita bagi lagi berdasarkan body color, maka muncul seperti ini. Kemudian ini dari head shape, maka muncul seperti ini. Ya, ini decision yes, ini decision no, decision no, decision yes. Ya. Nah, visualizing model dalam video dimension ini sangat penting ya untuk memahami different type of model ya, karena itu akan menyediakan insight yang dapat diterapkan ya dalam dimensional yang lebih besar. Ya, dan tentu akan sulit ya untuk membandingkan family-family yang berbeda pada model tersebut dengan hanya mengexamine dari formnya ya. Nah, tentu perlu matematika formulasi ya. Walaupun dalam banyak kasus perlu juga set of rule ataupun algoritma yang digunakan untuk generate them. Biasanya atau seringnya it is easier to compare them based on how they partition the instance space. Ini visualizing segmentation ya, classification tree dan proses partisi itu akan impose dalam instance space. The black dots correspond to instance of the class write-off, the plus signs correspond to instance of class non-write-off. Deciding so how the three leaves correspond to segment of the population in instance space. Ya, kita lihat ya, ini yang tanda ini plus itu bermakna non-write-off, yang ini write-off ya. Nah, dari sini nanti bisa kita lihat ya pertembungannya, jadi lebih mudah kita untuk mengamatinya. Ada berapa di sini ya? Ada tiga entitas ya yang tergabung, di mana dua yang non write off dan satu yang write off. Begitu juga di sini ya. Ada 3 yang non write off dan ada 4 yang write off. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.